Subtema 8, Bumiku. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Mengapa ada siang dan malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berujung pada kutub utara dan selatan selama 23 jam 56 menit dan 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Apa saja akibat dari rotasi bumi? Ada yang tahu? Yuk kita pelajari. Yang pertama, terjadi siang dan malam. Hasil dari putaran bumi pada porosnya, bagian bumi yang terkena paparan sinar matahari akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi arah matahari akan mengalami malam. Yang kedua, adanya gerak semu harian matahari. Putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari sehingga ia terlihat terbit di timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. 3. Perbedaan waktu di berbagai tempat. Ada 24 zona waktu di daratan dari barat ke timur. Pusat waktu terletak di kota Greenwich, Inggris dengan derajat busur 0 derajat. Setiap perbedaan busur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Sebagai contoh, di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu yang pertama, bagian barat Indonesia yang kita kenal sebagai WIB, yang kedua, bagian tengah Indonesia WITA, yang ketiga bagian timur Indonesia yaitu WIT. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita sebagai warga negara dan anggota masyarakat boleh memanfaatkan lingkungan baik untuk kepentingan pribadi maupun pemanfaatan bersama orang lain. Hal ini disebut sebagai hak terhadap lingkungan. Namun, dalam memanfaatkan lingkungan tetap ada batas yang disebut sebagai kewajiban. Kewajiban terhadap lingkungan akan menjadikan lingkungan tetap bisa dimanfaatkan. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Satu caranya yaitu dengan melakukan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Hak kita terhadap lingkungan. 1. Menikmati lingkungan segar. 2. Mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar. 3. Memanfaatkan sumber daya alam untuk kehidupan. 4. Menikmati alam sebagai warna wisata. 5. Memanfaatkan alam sebagai sumber belajar dan masih banyak lainnya. Kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Kedua, tidak mencemari tanah, air, dan udara. 3. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. 4. Mengadakan penghijauan tanah. 5. Pemanfaatan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Dan 6. Tidak memburu hewan-hewan yang ada di hutan. Saat pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama, lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Dan yang ketiga, tidak mudah terkena bencana alam akibat lingkungan kotor. Misalnya, terjadi banjir. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Kita ketemu pada materi selanjutnya.